Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi, dan ini kitab Kejadian. Sudah masuk kita ke tema yang ketiga. Jadi temanya kita beri judulnya diproses melalui dua pohon. Jadi seperti kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia yang direncanakannya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia dan berkuasa atas segala sesuatu di bumi, itu tidak langsung jadi, ya. Tuhan itu bukan kayak simsalabim begitu, ya. Ya, kalau memang menciptakan terang, misalnya jadilah terang, ya, ada penciptaan ini. Hari pertama, hari kedua jadi cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, ya, hari keempat itu benda penerang, itu tinggal jadi begitu aja, ya. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, bahkan rencananya itu seperti berembuk gitu, ya. Ada dewan musyawarah ilahi gitu, ya. Di pasal 26. Ini saya pakai ilahi, ya. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi seluruh manusia akan dijadikan serupa segambar dengan Dia dan berkuasa atas segala sesuatu, ya, terutama bumi ini, ya. Nah, ketika itu kita lihat proses ini, ya. Ini saya sedang mau menekankan bahwa untuk menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia dan yang berkuasa atas segala sesuatu, menguasai bumi ini, itu prosesnya tidak cepat, ya. Bahkan ketika Tuhan menciptakan ini begini, ya. Perhatikanlah proses penciptaannya dulu, ya. Sebelum manusia dimasukkan ke dalam Taman Eden untuk diproses, itu sudah ada proses sebelumnya. Ya, di pasal 1 jelas itu dikatakan. Dengan pasal 2 itu beda, manusia di pasal 1 dengan di pasal 2. Itu jelas beda. Karena di pasal 1 itu dikatakan Tuhan menciptakan, ini bentuk spirit. Ya, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Manusia itu son of God dan dia lahir dari Elohim. Dia berbentuk spirit, ya, ketika Tuhan ciptakan di pasal 1 itu. Baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka itu sesuai dengan gambarnya. Tapi kemudian di pasal 2 ayat yang ke-7 itu manusia dibentuk. Ini istilah yang pertama itu bara, ya, menciptakan. Tapi di pasal 2 ayat ke-7 itu istilahnya yasar. Disitulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nefes, itu nafas. Dan diterjemahnya nafas hidup, istilah Ibrani nefes itu bentuknya jamak, yaitu roh dan jiwanya. Jadi Tuhan bikin dulu, dibentuklah itu dari tanah, tubuh manusia. Satu, ya, dibentuk tubuhnya itu. Setelah itu ini spiritnya, laki-laki dan perempuan ini dihembuskan masuk, ya. Sehingga inilah yang disebut manusia itu Adam. Di dalamnya ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Ada laki-laki dan perempuan, kira-kira begitu dalam satu tubuh. Kemudian Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu satu orang satu tubuh saja, sendiri saja. Karena Adam dan Hawa tadinya kan itu laki dan perempuan satu roh, ya. Kemudian Tuhan membuat Adam itu tidur. Dan diambillah. Nah, ini istilahnya diterjemahkan tulang rusuk, seolah-olah tulang rusuk jasmani Adam itu yang diambil. Bukan. Istilah Ibrani sela itu bentuk noun, kata benda, feminin, artinya sisi atau chamber atau ruang. Ruang yang feminin dari si Adam itu diambil. Sehingga Adam ini manusia menjadi dia maskulin. Diambil ini dan Tuhan buat lagi, dibentuknya lagi dari tanah ini tubuh perempuan. Kan beda, ya, tubuh laki dengan tubuh perempuan. Tuhan masukkan begitu. Inilah dia perempuan, ya.
inilah dia laki-laki. Dan Adam, begitu Adam melihat Hawa, dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, karena Hawa ini diambil dari laki-laki ini. Perhatikan saudaraku, saya sedang menekankan proses, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan terkait dengan manusia itu proses. Nggak ada yang simsalabim, jadi, tak, begitu. Ya. Jadi proseslah itu manusia, akhirnya jadilah laki-laki dan perempuan. Dan mereka telanjang, tidak malu, karena kemuliaan Elohim menyertai, menutupi. Karena ketika manusia berdosa nanti hilang kemuliaan. Nanti kita belajar yang ke pasal 3 itu. Tapi yang jelas dari sini saya mau tekankan dulu, bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, suami dan istri, ya kita bilangnya begitu, laki perempuan, yang dimasukkan dalam Taman Eden itu sudah diproses. Diproses dulu, setelah itu dimasukkan, Tuhan tempatkan dia di Taman Eden untuk memelihara. Ini semua dalam rangka untuk menjadikan manusia serupa segambar dengan dia dan berkuasa atas seluruh bumi. Kemudian Tuhan lagi proses, ini tema kita hari ini. Tuhan proses manusia ini, laki perempuan ini, dengan 2 pohon. Dua-duanya mesti dimakan supaya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Pohon yang pertama itu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat, atau pohon maut, ya, karena dia ternyata simbol ini, 2 pohon ini simbol dari dua jenis hidup. Karena yang pertama itu pohon kehidupan itu simbol daripada hidup, I am the life. Kalau kata Yesus itu I am the life, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Harus manusia makan pohon hidup ini. Tapi nanti ada waktunya. Yang pertama manusia harus makan dulu pohon apa? Pengetahuan. Yang baik dan yang jahat ini. Jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Nanti kita akan teliti ini di ayat 17-nya ini. Tapi ini dulu. Saya mau bicara dulu pelan-pelan, berusaha lah supaya mudah-mudahan kita bisa paham ini, ya. Betapa luar biasa Tuhan kita itu. Nah, jadi manusia harus makan buah pohon itu, karena kita sudah tahu kan kejatuhan itu sebenarnya nggak ada istilah kejatuhan. Memang rancangan Tuhan, bagian daripada rencana Bapa. Karena dalam surat Roma itu dikatakan pasal 8 ayat 19-21, kita sudah baca ayat 20-nya khususnya, bahwa seluruh makhluk jatuh ke dalam kesia-siaan kala maut, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia, Bapa yang menaklukkannya dengan suatu tujuan, supaya nanti akhirnya masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Nah, saudara lihat, ketika manusia makan buah itu, apa komentar Tuhan? Ya, pasal 3 itu, coba lihat ya. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba lihat ya, sudah mendekati ya rencana Tuhan itu ya. Dengan makan, manusia itu makan buah pohon pengetahuan itu, manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Apa? Dalam hal apa? Dalam hal tahu yang baik dan yang jahat. Karena ketika Adam itu diciptakan bersama di Taman Eden itu, mereka belum tahu yang baik dan yang jahat. Bayangkan saudaraku, kayak anak kecil, ada bayi. Nggak tahu dia yang mana yang jahat, mana yang baik. Kalau bayi itu teriak tengah malam, kencing lagi dan bikin repot orang tua, bikin rusuh. Dia nggak tahu bahwa itu nggak baik. Ya. Kalau udah besar dia lakukan gitu, ya orang pasti marah sama dia kan. Tapi karena dia belum tahu bahwa itu tidak baik. Tengah malam teriak-teriak, kencing di celana, dan sebagainya. Begitulah Adam itu dan Hawa. Ketika dia masuk ke dalam Taman Eden, itu dia nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dia hanya hidupnya bersandar aja kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini baik, ya baik. Kalau Tuhan bilang pelihara lah, dia tahu itu pelihara, ya baik kali. Tapi dia nggak tahu yang jahat, yang baik itu, membedakan itu nggak tahu. Nggak punya pengetahuan dia mengenai itu. Ketika dia makan pohon pengetahuan itu, baik dan jahat, barulah dia tahu. Menjadi seperti salah satu daripada Elohim. Karena Elohim di sini disebutnya jamak. Im itu udah bentuk jamak kan.
Nah, ini proses ya. Manusia harus makan. Dan itu dirancang oleh Bapa dia, makan buah pohon pengetahuan. Tidak ada istilah, sebenarnya nggak ada istilah kejatuhan. Kalau kejatuhan itu istilahnya kayak seolah-olah Tuhan ketika menempatkan manusia dan Hawa udah sempurna. Udah jadi manusia yang serupa segambar dengan dia. Udah jadi dia memerintah. Beranak cucu merintah. Itu memang agak nggak masuk akal itu. Tapi itulah teori yang selama ini dalam dunia kekristenan. Dianggap Adam dan Hawa itu udah sempurna. Kemudian dicobai sama ular, jatuh dia. Kagetlah Tuhan itu. Kenapa ini bisa jatuh? Udah kita bikinlah rencana penebusan. Kayak begitu gitu. Udah gitu, siapa yang percaya nanti tergantung manusia lah. Yang mau percaya silakan, ya udah itu bawa ke neraka, yang percaya bawa ke surga, selama-lamanya nyanyi sana. Setelah itu yang masuk yang nggak percaya dimasukin ke neraka, ya selama-lamanya sana. Itu Tuhan yang seperti apa ya? Itu yang jelas bukan Tuhan Alkitab dan juga bukan Tuhan saya itu. Tuhan saya nggak gitu. Tuhan saya maha kuasa. Dialah segala sesuatu berasal dari dia. Oleh dia yang menggerakkan sesuatu itu terjadi. Dan kepada maksudnya, kepada tujuannya, kepada kemuliaannya. Itulah Tuhan yang Alkitab bilang. Roma pasal 11 ayat terakhir itu. Jadi Tuhanlah yang merancang manusia masuk dalam Taman Eden dan harus makan buah itu, pohon pengetahuan. Dalam rangka proses, ya. Kalau dipikir-pikir kenapa ya? Manusia harus makan pohon hidup juga, karena Yesus bilang lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yohanes 10:10. Yesus datang nggak ngajarin baik jahat ya, ingat itu. Nggak itu, dari situlah agama itu muncul. Agama itu munculnya karena manusia makan pohon pengetahuan itu. Agama itu mengajarkan baik dan jahat dari satu pohon. Mau orang berbuat baik masuk neraka juga, ya. Kalau orang beragama masuk berbuat yang baik, masuk neraka dia. Sama. Kenapa? Karena dia pohonnya pohon pengetahuan itu. Buat jahat dia sama aja. Masalahnya dia kan bukan pohon kehidupan. Yesus bilang, aku datang bukan ngajarin baik jahat, bukan ngajarin beragama. Nggak usah diajarin juga, manusia sudah beragama. Dari lahir itu kan pembawaannya. Kenapa jenis hidup yang dimakan itu jenis hidup pohon pengetahuan? Dia pasti beragama. Dia pasti akan menentukan ini baik, ini jahat. Ya, beribu-ribu banyak, enggak tahu agama berapa banyak ini kepercayaan saya nggak tahu. Tapi berasal dari pohon yang sama, pohon pengetahuan itu. Jadi Yesus datang memberikan hidup, hayat. Ya, Yesus bilang barang siapa yang makan aku, dalam dirinya ada hidup. Ini jenis hidup yang beda, ini yang harus kita pahami baik-baik. Ini jenis hidup hayat. Maut yang Alkitab bilang ini dikuasai oleh iblis. Itu kitab Ibrani bilang begitu. Jadi hidup maut ini, dari pohon pengetahuan ini, sekalipun dia mengajarkan yang baik, yang jahat, tapi dia itu dikuasai oleh iblis. Iblis berkuasa atas jenis hidup maut. Sementara Yesus inilah life itu, hayat. Ini dua jenis hidup yang sama sekali berbeda. Ya. Berbeda sekali dasar apanya. Ini hidup yang independen. Orang yang makan buah pohon ini dia merasa dirinya dia bebas. Padahal dia diperbudak oleh iblis. Dia merasa bebas ya. Ya ini juga begitu. Dia juga merasa dia bebas ya. Tapi sebenarnya life itu yang akan memimpin dia. Nah ini merasa diperbudak lah, maksud saya salah ya. Dia merasa diperbudak. Dia akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang dia nggak mau. Dia harus lakukan itu karena iblis yang mendorong dia mesti kerjakan ini, kerjakan itu, gitu ya. Kalau ini di sini ada kemerdekaan itu. Walaupun sebenarnya itu dipimpin oleh roh itu, roh Kristus ya. Kalau kita pikir-pikir kenapa manusia itu dikasih prosesnya dua pohon begini, kenapa? Karena begini, sesuatu itu tidak bisa dibilang sesuatu kalau tidak ada lawannya. Saya beri contoh. Rasa manis nggak bisa dibilang rasa manis kalau tidak ada rasa pahit. Orang tahu bahwa ini rasanya manis karena orang udah pernah rasain ini pahit yang dua kayak gini. Nggak ada sesuatu tuh dibilang apa misalnya kayak perempuan atau laki-laki ganteng ini cantik ini apa semua kalau nggak ada yang jelek nggak bisa. Sesuatu itu ada karena ada lawannya.
Tuhan mau memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya itu, hayatnya ini, dengan cara memberikan lawannya ini. Rasainlah hidup itu dalam alam maut. Inilah alam kesia-siaan menurut pengkhotbah itu. Mau pintar sia-sia, mau bego juga sia-sia. Mau kaya sia-sia, mau miskin sia-sia juga. Ya, toh juga mati juga tuh semuanya. Karena ini jenis hidupnya, nanti kita lihat baca ini ayat 17. Tapi saya mau jelasin dulu ini, kenapa Tuhan proses kita dengan dua jenis hidup ini, dua jenis pohon ini. Supaya kita bisa mengenal yang ini. Kalau kita udah rasain gitu betapa pahitnya, betapa sia-sianya hidup di alam maut yang dikuasai iblis, barulah nanti kita merasa, oh, betapa indahnya hidup menjalani hayat Kristus, dipimpin Kristus, ibadah dalam roh, bukan agama ya. Dunia kekristenan ini sudah menjadi agama. Dengan ibadah aturan ini yang baik aturannya ya, ini yang jahat, nggak bagus. Ini liturginya yang bagus, ini yang nggak bagus. Ini yang ini bayar perpuluhan itu ya bagus, ini tidak bagus. Itu semuanya baik dan jahat. Ibadah satu pohon itu. Kalau ibadah dalam roh dan kebenaran, ini ikutin pimpinan Kristus yang di dalam batin itu. Mau kemana kek? Ikutin aja. Inilah kemerdekaan. Ini perbudakan. Ya. Kalau agama itu istilahnya dari bahasa Latin religare. Ligare itu artinya menambatkan ulang, mengikat kayak kapal mengikat. Kayak jangkar itu. Re itu artinya diulang. Reuni, bergabung ulang. Jadi kalau orang yang beragama itu sebenarnya diikat ulang. Oleh apa? Oleh aturan-aturan baik dan jahat. Aturan-aturan agamawi. Kita ini hidup dalam Kristus. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Bekerja dalam roh dan hidup sehari-hari itulah ibadah. Mau bekerja sebagai apa kek, yang penting kita hidupnya menjalani hidup Kristus, itulah dia ibadah. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi. Kenapa ini harus dimakan? Makan dulu ini supaya kita bisa mengenal. Kenapa kita harus merasakan pahit, sakit, menderita, ada sebagainya itu? Supaya kita nanti bisa mengenal ini. Oh, ini dia yang sehat. Ini yang menyenangkan gitu loh. Harus ini dialami. Untuk mengenal ini, ya. Kayak waktu Israel itu beribadah kepada Tuhan. Dia terus menyembah berhala. Tuhan serahkan dia kepada raja-raja manusia. Supaya apa maksud Tuhan? Supaya kau rasakanlah bedanya. Beribadah kepadaku dengan penuh kelimpahan atau kau beribadah diperbudak oleh raja manusia, ya. Karena waktu itu dosa Israel yang terbesar apa? Minta raja. Ada dua dosanya ya. Nyembah berhala dan minta raja. Waktu zaman Samuel itu. Akibat dia minta raja, akhirnya Israel dibuang ke Babel, ke raja pemerintahan manusia itu. Supaya apa? Supaya Israel tahu rasanya diperintah Tuhan dengan diperintah manusia. Ini dalam dunia kekristenan banyak orang senang diperintah manusia ya. Diperintah oleh para pemimpin agamawi itu loh. Yang ngajarin agama. Ajar-ajarin buah sulung. Ajar-ajarin perpuluhan. Ajar-ajarin liturgi mesti begini. Mesti begitu. Datang hari Minggu di gedung ini, gedung itu. Itu pemimpin agama itu. Bukan pemimpin rohani hayat ini. Enggak. Tapi banyak orang senang. Diperintah oleh manusia. Senang. Kenapa? Karena memang dalam dirinya ada suatu ada roh agama. Karena dia makan buah pohon pengetahuan, dia senang beragama. Manusia itu senang beragama. Dia rasa aman gitu loh. Rasanya kalau udah datang ke gedung ini kebaktian, bayar perpuluhan, rasanya aman, damai. Apalagi kalau dijanjikan, kalau ngasih 1/10 kau akan dapat 100 kali lipat. Oh, lebih damai lagi. Tipu itu semuanya. Bohong itu semuanya. Jangan mau diperbudak. Saya bisa yakin umat pilihan Tuhan tidak akan mau diperbudak oleh para pemimpin agamawi itu. Farisi-farisi, ahli-ahli Taurat zaman ini. Nggak mau dia. Dia akan dibentuk Tuhan sedemikian sehingga umat pilihan Tuhan akan hidup beribadah dalam roh dan kebenaran, hidup menjalani hidup Kristus, mengikuti pimpinan roh. Kemana saja roh memimpin. Karena para pemenang itu di kitab Wahyu kita tahu kan dia mengikuti anak domba kemana saja.
anak domba itu. Kalau udah di sini, udah diikat dengan peraturan agama, peraturan organisasi, peraturan nggak bisa lagi bebas. Udah diperbudak itu, udah direligare, diikat. Ya, ini kadang-kadang kalau saya ngomong begini, jadi ya panjang dia nanti. Ini kita harus sampai 5 menit lagi. Intinya, manusia diproses harus makan 2 pohon itu. Ya, pertama dia diperbudak oleh agama itu, buah pohon pengetahuan itu. Ya, sebenarnya iblis yang itu, dia membangun sistem atau dunia ini dari sini. Ya, sistem. Kemudian ketika Yesus datang, dia memberikan hayat. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Ini dipelintir juga nih ayat Yohanes 10 ini dasar emang. Pemimpin agama ini cinta uang. Semua pemimpin agama ini cinta uang nih. Jarang, belum pernah. Karena dia untuk membuat agama, untuk membangun denominasi butuh duit tuh. Butuh duit sekali. Ya, untuk membangun gedung, untuk membangun ini, untuk program ini, program itu, untuk hidupnya sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, kita juga butuh duit. Tapi kita bisa bekerja. Gak usah cari-cari macam-macam. Kita ikutin pimpinan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Elohim ini, Christ in you. The kingdom of God is within you. Cari dulu itu. Nanti yang lain kan ditambahkan. Jadi orang-orang Farisi bicara itu cinta uang. Ya. Makanya tapi udahlah umat pilihan Tuhan aja kok yang akan di. Karena semuanya itu anugerah sih. Ya, bukan hanya dipanggil, orang dipanggil di sini banyak nih. Tapi yang dipilih untuk menjalani hidup Kristus, beribadah dalam roh, mengikut anak domba kemana saja, yang mesti dipilih. Dan dia nanti setia. Itulah pemenang. Sederhana aja. Ya. Manusia mesti dihajar dulu, menerima dulu ini. Rasain dulu. Bagaimana hidup dalam kesia-siaan. Kemudian Kristus datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini juga jangan disalahkan nih. Hidup itu, hayat itu proses. Dia ketika kita menerima hayat Kristus itu, karena masuk dalam waktu, segala sesuatu dalam waktu itu proses. Dia berupa benih. Dan perlu bertumbuhlah hayat ini untuk nanti memakan hayat ini, menelan ini. Tapi ini pemimpin agama sudah mempelintir hayat ini. Hidup berkelimpahan itu katanya, itu istilahnya Yunani doe. Doe berkelimpahan itu bukan gak ada hubungan dengan materi. Tapi kalau dia ini dibilangin, karena emang dia juga cinta uang, dia bilang, hidup berkelimpahan itu ya kelimpahan mahar segalanya, termasuk harta benda. Ini kacau, ini hayat nggak ada hubungannya dengan harta benda. Ini hayat doe, itu hayat Kristus, adalah Kristus sendiri. Berkelimpahan itu artinya di dalam hayat inilah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, sian, kelemahan, penguasaan diri Kristus. Itu satu, karakter Kristus. Kedua, alam hayat ini Yesus bilang ini, inilah hidup itu, mereka mengenal aku. Mengenal engkau yang mengutus aku. Jadi di dalam hayat inilah kita bisa mengenal Elohim yang benar. Kalau dalam sini nggak bisa. Ini kita hanya beragama saja, tapi nggak bisa mengenal Elohim. Di sinilah hidup ini. Jadi, semoga ini sudah paham. Manusia diproses, ya, sampai nanti dia ini umat pilihan Tuhan ya yang mendapatkan hayat dalam arti bertumbuh dan hayat yang menelan maut ini. Umat pilihan ini son of God yang nanti akan ditampilkan di akhir zaman itu. Nanti seluruh makhluk yang sudah dijatuhkan di dalam alam kesia-siaan ini akan juga masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Nanti semuanya masuk juga ya ke dalam kemerdekaan kemuliaan. Ketika itulah maka genap firman Tuhan ini. Baiklah kita menjadikan manusia semuanya. Kita di sinilah manusia itu akan menjadi serupa segambar dengan dia. Saya ulangi lagi ya. Prosesnya itu ya. Jadi ketika manusia ini sekarang jatuh dia dalam alam maut, Adam dan Hawa, seluruh keturunannya semuanya menerima maut itu. Karena surat Roma bilang, maut masuk oleh karena dosa satu orang. Dan karena maut itu menjalar merambat semua orang, karena semua orang juga telah berbuat dosa. Maut masuk semua manusia. Nah, tapi ada umat pilihan Tuhan di sini yang dipilih oleh Yesus. Nah, Yesus bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dipilih untuk apa? Untuk
menjalani hidup Kristus untuk ibadah dalam roh dan kebenaran. Enggak dalam agamawi ya. Enggak dalam ini. Ya. Ini dunia kekristenan di sini loh saudara ya. Jangan kaget ya. Dunia kekristenan itu gini. Kenapa? Karena dunia kekristenan adalah agama. Dunia kekristenan adalah agama. Ya. Berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya jelas di sini ada hayat juga. Tapi hayatnya kecepit. Nggak bertumbuh dia. Bagaimana bertumbuh? Karena terlalu banyak aturan-aturan perbudakan dan sebagainya. Nggak bisa. Kalau saudara dan saya bertumbuh, itu kan umat pilihan Tuhan ya pastilah bertumbuh. Hayatnya bertumbuh. Satu saat dia tampil di akhir zaman. Sons of God, ya, the manifestation of the sons of God. Penampakan atau penampilan putra-putra Elohim yang sudah merdeka dan dalam kemuliaan Elohim. Inilah dia nanti seluruh makhluk akan dimerdekakan juga oleh ministry daripada putra-putra Elohim ini. Ini luar biasa proses ini. Senang sekali saya. Luar biasa proses Tuhan itu menjadikan manusia itu. Sehingga akhirnya jadilah Bapa menjadi semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Sehingga manusia bisa memerintah segala sesuatu. Jadi sudah kendaknya. Tapi saudara lihat kan prosesnya panjang tuh. Panjang ya. Oke lah dulu ya. Cukup dulu di situ sampai situ. Yang jelas kesimpulannya manusia harus diproses. Ya, agar menjadi serupa segambar dengan dia dan menjadi berkuasa atas segala sesuatu. Dan prosesnya itu melalui dua pohon itu. Pohon hayat dan pohon maut ya. Jenis hayat juga itu, tapi maut namanya kita bilang. Oke, kita belum masuk ini ke pasal 7 yang apabila kamu makan kamu akan mati. Nanti besok aja dulu ya. Haleluya. Amin.